Yang saya hormati pula Ibu Kepala SD Negeri Banyu Biru 1 Kecamatan Dukun. Yang saya hormati seluruh jajaran Dewan Guru SD Negeri Banyu Biru 1. Tak lupa yang sangat saya hormati Bapak Ibu Wali Murid, Komite dan Wali Murid SD Negeri Banyu Biru 1 yang saya hormati pula. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat dan nikmat sempat sering kita lupakan ya Bapak Ibu. Untuk itu mari kita ikrarkan bersama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salam dan sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu, langsung saja kami pada hari ini dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang didhawuhi Bu Kepala Sekolah untuk hadir untuk bertemu dengan panjenengan semua dalam rangka sosialisasi gerakan peduli dan berbudaya hidup di sekolah PBLHS ya, PBLHS atau penghargaan adiwiyata. Jadi SD Banyu Biru ini sudah ditunjuk oleh sekolah oleh pengawas ya Bu untuk menjadi sekolah adiwiyata tahun depan. Nah, ini kan harus kita mulai dari sekarang apa yang harus kita lakukan. Tapi sebelum itu panjenengan kan perlu tahu dulu itu maksudnya apa begitu ya. Ini maksudnya sekolah adiwiyata itu bukan lomba. Tapi bukan lomba ya. Kayak lomba kan sudah menang sudah selesai, betul? Kalau ini penghargaan, apresiasi karena siswa semua warga sekolah sudah bisa melakukan pengendalian terhadap perubahan iklim, berperilaku ramah lingkungan, intinya itu, okay? Nah, pentingnya apa? Kan begitu. Kemudian, kenapa kita harus berperilaku ramah lingkungan? Ya, saya maaf nggak bisa bahasa Jawa nggak apa-apa, okay? Pakai bahasa Indonesia. Kenapa kita harus berperilaku ramah lingkungan? Itu penting banget. Coba next one. Ini yang dikit-dikit aja ya. Yang sering terjadi di fenomena yang terjadi di sekitar kita, ya. Fenomena yang terjadi di sekitar kita apa? Stop dulu, ya. Banyak asap kendaraan, asap pabrik, betul? Betul. Kemudian pembakaran sampah, banyak. Di sini sampahnya diapakan? Di sekolah dibakar juga, ya. Nggak apa-apa. Ini kan kita anggap kemarin. Nah, setelah ini nanti harus bagaimana, kan begitu, ya. Kemudian ini juga banyak penebangan pohon. Nah, ini Bapak Ibu, asap kendaraan, asap pembakaran sampah, penebangan pohon ini adalah menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu apa? Ini gas yang tidak bagus untuk tubuh kita, untuk lingkungan kita nggak bagus. Gas karbon dioksida, gas nitrodioksida, gas metana, itu namanya itu, ya. Nah, ini ketika dibiarkan akan jadi apa? Pemanasan global. Cirinya apa pemanasan global itu? Suhu bumi meningkat. Benar? Sekarang buminya sudah panas, betul? Sudah kita rasakan bersama? Dibandingkan dulu ya, sekarang lebih luar biasa. Ini suhu bumi meningkat. Ketika pemanasan global ini Bapak Ibu tidak kita kendalikan, maka yang terjadi adalah perubahan iklim. Nah, sekarang bedanya apa? Cuaca, musim, iklim. Kalau cuaca hari ini Banyu Biru mendung, cuaca. Besok Banyu Biru cerah. Tahu ya? Itu setiap hari berubah. Kalau musim berapa lama berubahnya?
6 bulan. Ada musim kemarau, ada musim masih bisa dititeni? Tidak. Karena ini ya, perubahan iklim menyebabkan perubahan musim itu sudah tidak bisa dititeni lagi. Ini mestinya musim apa? Kemarau, tapi mungkin 2 minggu yang lalu hujan gitu ya. Nah, ini kalau perubahan iklim itu bisa dititeni 20-30 tahun baru bisa dirasakan. Jadi waktu kita kecil dulu 20 tahun yang lalu dukun itu boten panasnya meninggi, betul? Iya, ya tetap ada sejuk-sejuknya kan gitu. Ya karena lereng Merapi. Nah sekarang ini perubahan iklim namanya. Nah lanjut, Bapak Ibu, perubahan iklim ini kalau kita biarkan saja, tidak kita kendalikan, maka jadinya apa? Banyak terjadi bencana, ada puting beliung, ada lanjut saja, ada banjir, ada tanah longsor, itu ya rentetannya itu Bapak Ibu. Banjir, tanah longsor itu namanya bencana hidrometeorologi atau bencana iklim. Jadi beda ya, beda antara bencana alam murni, gunung meletus, murni kan, gempa, bencana alam murni. Tapi kalau ini beda, ini memang bencana alam, tapi karena apa? Ulah manusia, kerusakan lingkungan menyebabkan banjir-banjir seperti ini. Sudah pernah terjadi di Magelang? Sudah. Tanah longsor banyak di Salaman, ya, Gerabak. Kemudian kekeringan sudah pernah terjadi di Borobudur. Itu kemarau tahun lalu itu sudah dropping beberapa wilayah itu sudah dropping air bersih. Artinya sudah banyak yang kering. Nah, kemudian banjir pernah terjadi, banjir bandang sudah tahun 2017. Ada yang ingat mungkin di Gerabak, betul nggih? Gerabak di Sambongrejo, desa Sambongrejo itu di lereng gunung. Bayangkan Bapak Ibu, di lereng gunung Telomoyo. Pernah naik Telomoyo ya? Yang naik motor, bisa naik motor itu. Nah, di sana itu banjir bandang yang banjirnya itu yang dilewati hanya selokan lewat di depan rumah. Selokan loh, nggak mesti ada airnya. Tiba-tiba banjir bandang menewaskan siapa? Waktu itu suaminya Bu Bidan dan anak bayinya Bu Bidan dan suaminya. Bu Bidannya masih, tapi sudah trauma berat. Karena itu siang-siang ya, tiba-tiba banjir bandang. Jadi penyebabnya apa kira-kira? Ternyata Bapak Ibu, ternyata itu kan di lereng. Ternyata ketika dilihat di atas itu kan ada hutan, perhutani yang tidak pernah dijamah manusia. Di sana ternyata banyak penebangan pohon. Sampai akhirnya hujan itu air nggak mau meresap, airnya ngembeng. Kemudian hujan berikutnya sudah nggak bisa muat lagi, langsung turun semua membawa bongkahan ini, potongan pohon tadi. Ya, itu banjir bandang karena ulah siapa? Manusia. Jangan sampai terjadi di sini ya. Jangan ya, gitu. Nah, kemudian ini, Bapak Ibu, pemanasan global terjadinya itu kenapa sih kok dari pembakaran sampah kok jadi bencana, kan gitu. Jadi gas apa tadi? Gas apa Bapak Ibu? Sambil belajar ya kita ya. Gas rumah kaca tadi loh, yang nggak baik untuk tubuh, itu ternyata sudah merusak selimut bumi. Bumi itu kan yang kita tinggali ini kan diselimuti atmosfer. Atmosfer itu sebagai selimut melindungi. Nah, ketika gas rumah kaca tadi itu sudah merusak selimut bumi, maka panas matahari yang mestinya itu terpantul, ya, mestinya terpantul ke atas itu nggak mau karena sudah rusak.
akhirnya menyerap ke bumi sehingga bumi semakin panas. Nah, itu oke. Lanjut. Ini kegiatan manusia yang bikin bumi semakin panas. Ini Bapak Ibu. Kita lihat ya. Coro gampangnya begitu. Penebangan apa? Pohon. Pohon itu Bapak Ibu, pohon itu mestinya mengeluarkan apa? Oksigen. Jadi diingat-ingat ketika kita misalnya habis olahraga terus di bawah pohon seger, sejuk ya, karena itu mengeluarkan oksigen yang kita butuhkan, karena kayak mungkin kok butuh oksigen banyak, akhirnya seger. Nah, ketika pohon ini ditebang, maka yang keluar karbon, dia nggak bisa menyerap karbon. Gas karbon itu gas rumah kaca tadi loh. Nah, itu mestinya kan diserap oleh pohon, tapi karena pohonnya ditebang, jadi malah justru mengeluarkan gas karbon. Ya, ini yang bikin pemanasan global. Ya. Dan sebenarnya kita butuh berapa pohon selama hidup? Karena kita kan butuh oksigen. Jadi kita nggak sadar itu kita itu oksigen yang kita hirup itu dari pohon-pohon sekitar kita. Kita tidak modal tuh Bapak Ibu, nggak menanam. Sing nanam kan nenek moyang kita. Nggak menanam, nenek moyang menanam. Kita harus pokoknya ngertinya ono oksigen kan begitu. Bayangkan ketika dulu COVID, butuh oksigen banyak kan? Ya. Nah, Bapak Ibu, ternyata kita hidup dari nol, dari lahir sampai usia 60 tahun, rata-rata orang hidup kan 60 tahun ya. Ternyata butuh 25 pohon. Nah, pertanyaannya kita sudah menanam berapa? Kan begitu, butuh selawe pohon. Bukan tanaman hias ya Ibu, dan bukan tanaman sayuran, tapi pohon tanaman keras. Misalnya apa? Misalnya pohon apa? Jambu bisa. Yang lain apa? Beringin, pohon mangga, pohon buah-buahan bisa. Pohon buah-buahan, pohon itu pokoknya kita butuh 25 pohon. Ini kalau kita diamkan saja, kita nggak menanam, anak cucu kita nanti dapat apa? Gitu loh. Makanya kita harus banyak menanam pohon, gitu ya. Kemudian yang kedua yang bikin panas lagi apa? Pupuk apa? Kimia, ya, pupuk urea. Itu karena pupuk itu kan panas, ditaruh di bumi, di tanah, maka semakin panas. Kemudian mestinya diganti dengan apa? Diganti dengan apa? Pupuk organik. Pupuk organik dari apa? Kotoran hewan bisa, kemudian kompos bisa. Kalau kompos dari apa? Nah, daun. Nah, ini sekolah ini nanti mengajari anak-anak membuat kompos, pupuk organik gitu maksudnya ya. Biar nanti ketika menanam itu memakai pupuk buatan anak-anak sendiri gitu ya. Diajari menanam, kemudian membuat kompos, kan begitu. Nah, kemudian pembakaran sampah. Nah, pembakaran sampah juga gas metana yang keluar, gas karbon itu yang keluar. Mestinya sampahnya diapakan kalau nggak dibakar? Dipilah, ya, dipilah. Plastik disendirikan, kardus disendirikan, botol sendirikan. Sudah ada yang ikut bank sampah di sini, ibu-ibu? Nggak ada? Oh ada, Masya Allah. Sudah memilah sampah ya Bu? Sudah, luar biasa. Kemudian yang belum itu tolong menjadi nasabah bank sampah ya, karena dengan ini maka tidak ada pembakaran. Sebenarnya pembakaran kenapa tidak boleh? Satu, mengakibatkan apa tadi? Bencana. Yang kedua, pembakaran itu plastik terutama ya. Sampah kan biasanya yang dibakar plastik. Itu bikin penyakit. Sekarang ibu-ibu, plastik bungkus tahu misalnya, banyak kan di rumah? Karena setiap hari belanja tahu, gitu ya. Diapakan? Cemplungnya luang. Oh, dahulu betul berarti
hati. Ya, itu mestinya diapakan kan begitu, karena itu ketika dibiarkan kan bau, karena ada organiknya ya, tahu apa kuah tahunya kan kalau dibiarkan bau. Nah itu mestinya dicuci ya, di keran, ditaruh di bawah keran, kan sudah luruh itu organiknya. Nah itu terus kemudian dicandalnya aja, nanti kering sendiri, dibalik candalnya di paku itu, sebulan banyak nggak itu kira-kira? Itu masuk bank sampah. Sebenarnya kenapa sih? Kenapa kok ada ini sekolah ini? Coba kita lihat. Apakah kita dulu diajari sama orang tua kita sejak kecil? Enggak. Makanya sampah di mana-mana, di sungai, betul? Di sungai sampah dibakar. Itu karena kita dulu kecil tidak diajari. Di Jepang, Bapak Ibu, di Jepang anak PAUD itu sudah tahu. Botol itu taruh mana, plastik taruh mana, kertas taruh, sudah tahu. Nah ini yang di Indonesia belum. Ini makanya di sekolah nanti kita ajarkan seperti itu. Bagus mau nggak? Bagus. Ya. Selain penyakit, coba sekarang kalau dibakar lagi. Kalau dibakar itu kita meskipun pakai masker tetap bau nggak? Apalagi tetangga kita, betul? Apalagi esok-esok mau bakar sampah, pernah? Esok-esok bakar sampah, semua cine udaranya seger, apa namanya kena pemean, betul? Artinya berarti yang bakar sampah itu sudah mendolimi tetangga belum? Tidak. Iya, itu nanti nang akhirat wis pertanggung jawabannya. Apalagi nek bakar di pinggir jalan, berapa orang yang menghirup? Ya, itu ya. Berarti boleh membakar tidak? Tidak. Ya. Kemudian ini kotoran hewan yang tidak dikelola dengan baik itu juga bikin gas metana yang keluar, gas rumah kaca lagi. Mestinya diapakan? Kotoran hewan mestinya diapakan? Kotoran sapi misalnya. Ada yang tahu, Guru? Jadi pupuk organik yang pertama, pupuk hewan, kotoran hewan. Yang kedua, jadi biogas, betul, dikelola menjadi biogas, diolah jadi biogas. Di beberapa desa, jadi di DLH kami kan ada, selain sekolah adiwiyata, kami juga ada program kampung iklim. Bahkan di sini di Banyu Biru ternyata sudah desa program juga, kategori utama. Ya, artinya masyarakat sebenarnya sudah banyak melakukan upaya-upaya mengendalikan perubahan iklim. Hanya sekolahnya yang memang belum. Nah, karena desanya sudah program, maka sekolahnya harus juga berperilaku ramah lingkungan, kan begitu. Nah, di beberapa desa program ini yang saya contohkan di Banyuroto Sawangan, tahu? Yang ada petik stroberi. Nah, di sana itu sudah program lestari, sudah penghargaannya paling tinggi. Di sana kan banyak sapinya. Nah, Pak Kades itu sudah menginisiasi beberapa kotoran hewan, ya, jadi ternaknya itu diolah menjadi biogas. Bahkan sudah 50 kakak lebih nggak pernah beli gas lagi. Kira boleh? Nggak pernah beli gas, karena lewat ini, ya, pakai ini. Artinya selain ramah lingkungan juga kan bersih, nggak ada kotoran hewan, nggak ada limbah kotoran, juga bermanfaat secara ekonomi. Ya, itu manfaatnya. Termasuk penggunaan pupuk organik ini juga demikian. Penggunaan pupuk organik ini di Sawangan, desa Sawangan. Desa Sawangan itu ternyata pensuplai beras organik terbesar di Indonesia. Bahkan di Telogorjo Grabak itu pensuplai beras organik di KFC Persa ya, se-Jawa Bali. Ternyata di Magelang itu banyak yang sudah organik, ya, beras organik. Karena beras Sawangan kan enak, terkenal enak ya. Ya, itu yang sudah dilakukan. Lanjut, dampak dan risiko perubahan iklim apa Bapak Ibu? Nih, perubahan pola hujan sudah tidak bisa dititeni ya, perubahan pola
tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas kan begitu. Cuaca ekstrim, pernah hujan berturut-turut 3 hari. Nah itu cuaca ekstrim. Bumi semakin panas sudah kita rasakan bersama. Naiknya muka air laut. Pernah mendengar Jakarta mau tenggelam? Apa itu? Pernah. Sebenarnya itu bukan hanya ramalan, tapi prediksi berdasarkan ilmu, berdasarkan kajian. Dan yang diprediksi tenggelam itu bukan hanya Jakarta ternyata. Seluruh pesisir, bukan Jawa, seluruh pesisir, ada Jawa, pesisir itu pinggir pantai ya, Jawa, Sumatera, seluruh pesisir di Indonesia itu di merah-merah sama BMKG, itu yang nanti akan tenggelam tahun 2030. Prediksi bukan ramalan ya. Ini karena apa? Ada yang tahu? Iya, naik muka air laut itu karena apa? Nah betul, es di kutub itu mencair karena pemanasan global tadi. Es di kutub mencair karena pemanasan global. Kemudian ketika mencair, kalau di Jakarta, kenapa Jakarta terutama itu karena penduduknya banyak. Jakarta penduduknya luar biasa, berarti pemakaian air tanahnya juga banyak. Ketika air tanah itu diambilin, lama-lama tanahnya turun, betul. Nah itu ya, naiknya muka air laut. Next, ketika ini dibiarkan, maka yang terjadi adalah tadi bencana-bencana tadi, ya Bapak Ibu. Lanjut, ketika bencana-bencana tadi terjadi, maka kerugian harta, kemiskinan terjadi. Nggak bisa nggak ketika tiba-tiba dilongsori, kena rumah kita longsor, miskin kan kemudian, iya, bahkan korban jiwa. Nah untuk bilang ini jangan sampai terjadi di Banyu Biru. Nah ini gambarannya, ini bencana yang terjadi. Next, sekarang saya tanya, dari awal sampai sekarang sudah paham ya Bapak Ibu? Sudah paham ya? Jadi tadi penyebabnya apa tadi? Pembakaran sampah, kemudian asap-asap yang tidak bisa kita kendalikan. Itu asap-asap sekarang itu motor luar biasa banyaknya di jalan, betul? Luar biasa banyaknya. Kemudian nggak bisa kita kendalikan, ya. Itu yang menyebabkan kemudian bencana. Nah, ketika bencana itu jangan sampai terjadi di Banyu Biru, maka mestinya sekolah ini kita mengajari anak-anak untuk berperilaku ramah lingkungan di sekolah. Itu ya Bapak Ibu. Ini dasarnya. Next. Nah, sekarang kebijakan pemerintah kabupaten apa sih untuk sekolah adiwiyata? Ini ada peraturan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup, peraturan daerah tentang pengelolaan sampah, ya, peraturan bupati tentang pengelolaan sampah, penyelenggaraan bank pohon. Ya, bank pohon itu apa? Kita itu punya bank pohon. Bank pohon itu isinya bibit tanaman semua. Bibit tanaman yang dari mana? Dari ini Bapak Ibu guru yang mau pensiun, yang jadi kepala sekolah, misalnya begitu, yang naik pangkat kan store bibit, ya kan Bu? Nah itu kita kumpulkan, pegawai yang store bibit tanaman itu kita kumpulkan, namanya bank pohon. Kemudian disalurkan kemana? Masyarakat yang minta. Misal desa, Pemdes, Pak Kades minta mau penanaman, minta ke kita kasih. Kemudian sekolahan boleh, nanti boleh bersurat saja, Ibu, kalau mau menanam, tidak proposal, surat permohonan bibit tanaman. Boleh mau minta jambu, minta apa boleh, ya. Tapi nanti tergantung kesediaan yang ada, gitu ya. Beberapa waktu yang lalu SMP Negeri 1 Ngabla itu minta 100 pohon aren. Kita kasih 100 pohon aren. Karena aren itu pohon yang benar-benar bisa menjaga air tanah, ya. Aren. Di sini banyak aren? Ada? Nggak ada?
konservasi tanah, konservasi air. Di sini banyak mata air. Pak Kades tadi bilang banyak mata air. Nah itu mestinya ditanam-tanami mata air biar debitnya terjaga, debit mata airnya. Karena mata air itu kan kita minum dari mata air ya. Kita mandi minum dari mata air. Kira-kira kalau sehari tanpa air bisa nggak hidup? Makanya itu penting banget untuk dijaga. Nanti bisa anak-anak ini untuk menjaga kelestarian mata air. Anak-anak SD diajari menanam pohon di seputar mata air. Koordinasi dengan Pemdes. Mata airnya mana sih? Sini yang dekat. Itu misalnya koordinasi dengan Pemdes, anak-anak mau kita ajak menanam di mata air, bibitnya minta kami. Begitu Bu, salah satu contoh kegiatannya itu penanaman, Ibu. Ya, itu bank pohon. Ya, kemudian ada lubang resapan biopori. Biopori tahu? Biopori itu lubang kecil ya, diameter sekian. Itu kemudian dikasih peralon ke bawah. Kira-kira 1 meter peralonnya, itu kemudian di pinggir-pinggir ada lubang-lubangnya, nanti dibuat resapan tanah. Jadi itu juga resapan tanah bagus untuk konservasi air juga. Selain itu, selain resapan air juga untuk solusi sampah-sampah sapuan, daun-daun, itu masukkan biopori aja. 3 bulan nanti dipanen jadi kompos, Bu. Dibiarin aja 3 bulan nanti jadi kompos untuk tanaman, ya, untuk menanam. Itu biopori. Dan di sekolah ini sudah ada biopori, bisa minta ke kita, Bu, ya, bisa minta ke kita kalau kita pas habis, karena sekarang itu karena saya sosialisasi terus ke sekolah itu jadi kan, Bu, jadi banyak yang permintaannya. Nanti boleh pinjam mesinnya pakai mesin untuk ngebor. Nah, ngebornya itu boleh pinjam mesin, jadi nggak usah tenaga manusia. Tinggal beli peralonnya aja sama tutup. Udah itu aja. Ya, nanti di beberapa tempat dikasih seperti itu. Sebenarnya di rumah-rumah juga bagus. Coba beberapa sumur, di sini sumur ya. Beberapa sumur yang ketika kemarau itu berkurang, dengan taruh biopori di sekitarnya, itu insya Allah jadi nggak kemarau, nggak ngaruh. Benar itu, karena dia menyerap air hujan. Ketika hujan benar-benar terserap. Dicoba, boleh dicoba dibuat biopori di seputar sumur. Okay? Nah itu kalau di sekolahan mungkin ada yang menggenang misalnya. Ya, yang genangan-genangan itu boleh dibuat biopori. Misalnya sudah paving pun bisa dibuat juga kok, dibuka pavingnya kemudian gitu ya Bu. Ya, nanti bisa minta ke kami atau pinjam alatnya, ya. Itu biopori, ya. Kemudian bank sampah. Nah, ini sebenarnya bank sampah itu harus dibentuk di tiap desa. Di sini Banyu Biru sudah ada berapa bank sampah? Tadi pengurusnya bank sampah mana tadi? Mbak? Ini bank sampahnya ada berapa di desa Banyu Biru? Oh, yang tadi bank sampah ikut bank sampah tadi? Oh, ikut Ketunggeng. Oh, ini bukan hanya Banyu Biru ya? Ada yang warga Ketunggeng, ada yang ya. Ya paham saya. Ya. Jadi bank sampah itu di setiap desa. Kemudian lanjut aja Mbak Awang. Ini dasar program Adiwiyata, ada instruksi bupati, ya, sudah ada instruksi bupati. Kemudian pembentukan kampung iklim. Nah, ini desa program yang saya ceritakan tadi di Banyu Biru sudah. Nah, kemudian optimalisasi bank sampah di setiap sekolah. Nah, ini Bapak Ibu guru, bahwa di sekolah pun juga mestinya dibentuk bank sampah sekolah. Ya, jadi nanti anak-anak ketika sudah memilah sampah di sekolah, itu kemudian sampahnya dijual. Sampahnya bisa dijual yang bernilai, botol-botol plastik, kertas itu kan bisa dijual. Jadi uang nanti jangan diwujudkan uang ke anak-anak, jangan dikembalikan ke kelas. Jadi nanti per kelas itu ada penanggung jawabnya, Bu. Jangan dikembalikan ke kelas,
dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk misalnya pensil, buku. Jadi anak bisa menghargai ini loh, sampah kok jadi pensil gitu misalnya. Setuju nggak kayak gitu? Ya, itu salah satu contohnya nanti dibentuk bank sampah sekolah. Kemudian juga pembentukan komunitas Jogoto. Jogoto itu penjaga mata air, ya. Mestinya ini ada di desa dan di Bali Biru sudah ada. Tadi Pak Kades sudah ngobrol banyak tentang ini. Next. Nah, ini jumlah sekolah yang sudah mendapatkan penghargaan. Besok salah satunya adalah Bali Biru 1, ya. Jadi sekolah Adiwiyata itu bertingkat dari kabupaten penghargaannya. Pak Bupati dulu yang menilai siapa? Kami. Kemudian setelah kabupaten 2 tahun kemudian maju penghargaan provinsi yang menilai menyerahkan Pak Gubernur, ya. Sudah menang bukan menang ya, sudah mendapatkan penghargaan provinsi, kemudian 2 tahun berikutnya nasional. Ya, itu sekolah Adiwiyata. Dan di Magelang ini baru 5% sekolah Adiwiyatanya, masih sangat kurang Bu. Kita sekolah Adiwiyata, makanya kemudian benar-benar kita percepat, kita galakkan agar semua sekolah bisa sekolah Adiwiyata. Dan sekolah Adiwiyata itu bisa menjadi sekolah unggulan. Sekarang kan karena zonasi sekolah di mana saja sama nih Bu. Iya. Karena zonasi sekolah di mana saja sama. Nah, ini Adiwiyata ini bisa menjadi unggulan sekolah, ya. Lanjut. Nah, sekarang ini gerakannya seperti ini. Gerakan peduli berbiaya lingkungan hidup di sekolah itu aksi kolektif. Kolektif itu bersama-sama. Nggak bisa dilakukan kepala sekolah sendiri. Kepala sekolah komitmen, ayo kita menyelenggarakan melakukan gerakan PBLHS di sekolah. Gurunya tidak mendukung, jalan tidak? Tidak. Wali murid tidak mendukung, jalan tidak? Tidak. Jadi wali murid, komite, siswanya bahkan juga harus ikut mendukung gerakan ini, ya. Makanya Bapak Ibu wali murid juga pada hari ini dihadirkan dalam rangka itu. Makanya saya tadi matur Bapak Ibu guru juga supaya disuruh masuk biar perso. Karena nanti ada penyusunan dokumen. Nanti Bu Kepala Sekolah menunjuk tim pengembangan Adiwiyata. Tapi jangan khawatir untuk dokumen itu nanti kami dampingi. Bu Sri sudah kesini ya, Bu Sri Astuti. Dan nanti yang mendampingi Bu Sri. Jangan khawatir. Saya tahu sekolah guru itu tugasnya sudah banyak, betul kan? Betul, guru tugasnya sudah banyak. Bisa ditambahi warna-warna. Ya toh Bu. Nah, nanti kami dampingi. Jangan khawatir kalau terkait dokumen. Yang penting ketika pelaksanaan anak-anak misalnya sedang Jumat bersih, ada Jumat bersih? Belum ada. Ketika sedang penanaman itu di foto-foto. Nah, foto-fotonya itu nanti yang dikirim ke kami. Nanti kami bantu untuk menyusun dokumennya, gitu ya. Sadar, sukarela, berjejaring, berkelanjutan. Berjejaring, Bapak Ibu. Di sini ada P5, sudah. Sudah. Anak-anak sudah diajari tema pengelolaan sampah? Tahun ini baru mau diambil. Oh, baru mau diambil. Ya, temanya pengelolaan sampah. Oh ya, gaya hidup berkelanjutan. Ya, salah satunya kan pengelolaan sampah itu. Nah, nanti kurikulum P5 itu kan selain pembelajaran di kelas juga praktek. Artinya nanti bisa diajak ke lokasi pemilahan sampah. Nanti bisa diajak ke TPS 3R misalnya. Kan ada TPS 3R Banyu Biru. Nah, nanti bisa diajak ke sana dan ini kan berjejaring Bu. Ya, ini kan berjejaring. Nah, nanti buat MOU antara sekolah dengan TPS 3R. Tinggal ngatur Pak Kades sudah selesai. Ya. Nanti kami aturin contoh MOU-nya. Gitu ya. Itu berjejaring itu maksudnya seperti itu. Ya. Kemudian misalnya bank sampah sekolah mau menjual sampahnya misalnya ya Bu. Di kita ada bank sampah Indo. Boleh nanti MOU dengan bank sampah Indo. Di DLH ada bank sampah Indo. Nanti kita ambil sampahnya.
ya, ditampung di sana, gitu Bu, ya. Itu namanya berjejaring, berkelanjutan. Berkelanjutan itu nanti setelah mendapatkan penghargaan kabupaten, kemudian provinsi, nasional dan seterusnya, gitu ya. Menerapkan perilaku ramah lingkungan. Jadi Bapak Ibu di sini nanti yang penting itu bukan penghargaannya, tapi pembiasaan anak-anaknya. Anak-anaknya di sekolah diajari begini, di rumah pun juga begitu, gitu maksudnya. Di rumah diajarin milah sampah, dengan ngomong ngajarin diobo, sinkron boten. Nah besok begitu ya. Ya. Kemudian satu-satu kita lihat next. Nah, satu komponen aspeknya yang pertama adalah menjaga kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase. Sudah ada piket kelas? Sudah, berarti kan sudah. Jumat bersih? Belum ya? Nggak apa-apa, nanti diadakan. Ini hanya ketika nanti piket, misalnya ya, Bu, jadwal piketnya difoto, diupload. Hanya begitu. Anak ketika sedang nyapu piket kelas, difoto, fotonya diupload. Sebenarnya kan sudah melakukan, hanya belum terdokumentasikan. Sekolah sebenarnya sudah, ya seperti itu. Kemudian ketika Jumat bersih itu tidak hanya melibatkan siswa, tidak hanya siswa yang dikerahkan, tapi gurunya juga terlibat. Makanya di sini guru juga difoto ketika ikut bersih-bersih. Terus dikasih caption, ini guru kelas berapa ikut bersih-bersih, termasuk kepala sekolah. Termasuk melibatkan komite atau wali murid, lebih bagus lagi, Bu, ya, begitu. Ini Jumat bersih misalnya begitu. Kemudian selama ini apakah sudah diajari musik, WC? Bapak Ibu saya tanya, putra-putra ini pun nek teng sekolah diajari musik WC, piro-piro mrino mboten jenengan? Angsal mboten? Pun tak temukan boleh, karena ini sangat pembelajaran banget, ya kan? Iya, artinya jenengan merasa ngajari nomor sama sekolah harus diajari. Ini cerita ya Bapak Ibu. Kami kemarin mengajak sekolahan yang sudah adiwiatanya sudah tingkat provinsi dan nasional, saya ajak ke SMP 10 Malang. SMP 10 Malang kemarin saya ajak ke sana. Di sana itu timnya, tim adiwiatanya itu cerita gini, Bu, waktu awal-awal kami itu adiwiata di sini, orang tuanya itu pada mengeluh, bocah nggak mengkon nguplek sampah, wae nang sekolahan gitu. Mengapa benar itu? Kon selesai kon nguplek sampah, wae gitu mengeluh. Tapi ya seiring berjalannya waktu, ketika kebetulan itu pembantunya pulang, itu anak itu, si anak itu di rumah, pembantunya pulang, kok dia itu iso ngusek WC tanpa disuruh orang tua, bisa bersihin rumah, sampahnya tahu dikemanakan. Ini kan luar biasa. Baru orang tuanya sadar, oh ini toh, ini yang tidak ada pelajarannya yang di sekolah biasa, betul? Kita nggak pernah diajari toh? Enggak, kecuali nek orang tuanya benar-benar gatean. Biasanya orang tuanya kan begini sekarang, zaman sekarang ya. Bocah wis nang sekolah ngantek sore, isih kon sinau nang omah sing ono PR, mosok isih tak wangi opo-opo. Begitu tidak? Cok mesaki. Nah, itu sebenarnya keliru. Sebenarnya keliru seperti itu. Karena anak itu kalau tidak diajarin itu pembentukan karakter, pembiasaan dirinya jadi tidak bagus. Mau anaknya nanti ke seperawan reso opo-opo, nyapunya nggak bisa. Nah, kan sayang sekali. Ya. Ini nggak ada pelajarannya loh ini. Bahkan pelajaran sebagai ibu pun nggak ada pelajarannya di sekolah, ya kan? Sebagai ayah, padahal jenengan itu 24 jam sebagai ayah. Tapi pernah diajari di sekolah? Nggak ada pelajaran sebagai ayah, sebagai ibu itu nggak ada. Nah ini seperti ini yang
benar-benar bisa dipetik itu seperti ini ya. Dan harus membiasakan anak-anak untuk ini ya. Jadi nanti ini pembiasaan karakter ya, pembentukan karakter anak. Dan tidak bisa langsung bisa setahun 2 tahun nanti terbentuk. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ini kira-kira aspek ini kebersihan mudah atau tidak? Kebersihan mudah, SUPK sudah dilakukan. Nanti tinggal menggalakkan Jumat bersih. Kan begitu ya? Di foto-foto. Mudah ya? Saya Bapak Ibu guru tak tahu. Mudah apa susah? Aspek ini mudah ya. Kemudian lanjut. Ada Mas. Sekarang pengelolaan sampah. Ini yang pada belum. Sampahnya tadi diapakan? Di belakang. Terus kalau di sekolah nanti bagaimana? Kan begitu. Pengelolaan sampah itu prinsipnya 3R. 3R ya. Reduce, reuse, recycle. Nah, guru sudah tahu. Reduce itu mengurangi timbulan sampah. Mengurangi timbulan sampah. Bapak Ibu, anak-anak kalau jajan di sekolah itu ada kantin. Kantinnya masih ada plastik. Masih ada plastik. Terus terang nggak apa-apa, iya nggak apa-apa, itu bagus nggak apa-apa. Nah, ini nanti tolong anak-anak, ini wali murid harus terlibat di sini, ya. Anak-anak tolong disangoni telepon dan tumbler. Bisa? Susah? Susah banget. Jangan sebelum bekerja menyempatkan sebesar untuk nyangoni bekal anak. Pribon, bisa? Kok kurang semangat? Sadar? Sadar Bu, bawa telepon sama tumbler. Kemudian, ya tumbler itu minum ya, minum ya pakai tempat minum itu. Nggak usah yang mahal-mahal, yang biasa aja. Nah, ya. Kemudian setelah itu biasanya anak-anak ketika misal sudah menyelesaikan makannya sudah dan disarankan anak-anak diajari menghabiskan makanannya, zero waste, nggak ada sampah. Meskipun itu dibawa dari rumah, ya harus habis makanannya. Kemudian ketika anak-anak sudah habis misalnya ngasuh meleh, kan sekarang sampai sore nanti ya. Ngasuh meleh kok pengen jajan misalnya. Itu biasanya kalau sudah tongkrongnya sudah habis, biasanya anak-anak nggak mau ya, begitu jajan nggak mau ya. Nah itu tolong, saya ini contoh baik di SD Borobudur 1. SD Borobudur 1 itu sudah nasional, dibiarkan. Di belakang kelas, di belakang, misalnya gurunya di sini kan belakangnya sana ya, di pojok itu ada rak kecil. Kemudian di situ ada mangkok kecil-kecil kayak ini, sama gelas plastik ya, dikasih nama semua. Itu sekolah nggak tahu ngertinya ono dari wali murid seperti itu. Kira-kira larang begitu kayak gitu, mangkok kecil sama nggak mahal ya. Nah, itu supaya disediakan biar ketika misal nih ada cilok biasanya di depan, betul? Mau beli cilok pakai itu, anak dikasih nama mangkoknya sehingga tahu nek ora dikumbah di sebelah selesai kan mestinya dicuci taruh situ lagi. Itu mbok sapa kuwi. Nah, itu untuk pembelajaran seperti itu. Pembelajaran kemandirian. Itu jangan urunan jangan karena sekolah negeri kan nggak boleh narik ibu. Pokoknya sekolah ngertinya enten mawon. Ya, kira-kira paguyuban wali murid siap nggih? Siap nggih? Siap Bu. Itu seperti itu. Itu sebagai langkah reduce, mengurangi timbulan sampah. Terus nanti jadi masalah yang dodol cilok, ya kan? Kan ada plastiknya biasanya.
nanti MOU dengan sekolah. Penjual ciloknya, meskipun hanya penjual cilok di depan, MOU. Jangan dilayani kalau ya tidak pakai mangkok. Artinya kan di sekolah-sekolah juga bersih. Tiap minggu itu jejaring tadi. Nggak apa-apa penjual cilok dibuat MOU. Ya. Termasuk kantin Bu. Kantin dikelola sinten? Wali murid, guru. Belum ada kantin. Penjaga sekolah. Ada ya? Yang penjaga sekolah. Oh, orang luar. Nah itu juga MOU. Misal kok biasanya jual apa ya? Bakmi, misalnya pakai mika, betul? Nah besok nggak boleh, pakainya daun, misalnya begitu. Atau nanti anak-anak biar bawa mangkok aja dari kelas masing-masing, gitu. Jadi itu salah satu contohnya. Jadi reduce itu mengurangi timbulan sampah. Yang kedua reuse. Reuse apa? Menggunakan kembali. Misalnya apa? Misalnya botol itu digunakan untuk apa? Nah, pot, betul. Untuk tempat pensil juga ya. Itu reuse. Recycle itu berulang membuat kompos. Kalau bisa Bu, nanti di sekolah ini SD yang mungkin 1 atau 2 titik itu dibeli komposter Bu di ujung. Nanti bisa menggunakan bus. Komposter itu nggak mahal, paling 100.000. Komposter yang kayak drum biru itu dikasih keran bawah itu sudah ada ya kerannya. Itu jadi pembelajaran anak-anak. Selain itu sampah-sampah daun itu masuk aja setiap hari. Jadi kompos sendiri. Bahkan airnya sampah, air lindinya itu bisa jadi pupuk cair, ya. Selain untuk mengatasi solusi sampah di sekolah, itu juga untuk pembelajaran kompos. Jadi ketika tema pengelolaan sampah kurikulum P5 mau bikin kompos itu nggak perlu bikin lagi nggak? Yaitu yang sudah setiap hari ada di sekolah, gitu ya. Untuk sekolah Adiwiyata, kami kemarin sudah diajak rapat sama Disdikbud Bu terkait dengan penganggaran. Kami ditanya, Bu, monggo DLH untuk kepentingan apa saja sampras yang bisa dibeli menggunakan dana bos silahkan. Terus saya hanya bilang, murah-murah kok Pak Wahyudi, Pak Zamzir. Kita hanya bilang mungkin beli tempat sampah terpilah, komposter, hanya segitu biopori, yaitu ya Bu, boleh menggunakan bos, karena itu kembali ke sekolah dan kembali ke anak-anak, gitu ya. Itu, jadi ini bisa dilakukan ya. Selain itu membentuk bank sampah sekolah. Bank sampah sekolah itu nanti terlibatkan siswa juga demikian, bukan hanya guru-gurunya saja, ya. Anak diberi tanggung jawab. Kira-kira susah apa mudah ini? 3R, pengelolaan sampah. Sedikit dari sedikit, ya, sedikit dari sedikit. Ya. Lanjut. Nah, ini menanam memelihara. Yang saya sampaikan tadi, anak-anak diajak menanam. Sini masih ada area untuk menanam? Masih? Masih. Saya kira masih ya beberapa tempat. Kemudian kalau perlu anak-anak diajak ke di luar, menanam di luar. Tadi misalnya pada saat hari lingkungan hidup atau hari bumi, hari air, begitu Bu. Ya, itu nanti anak-anak diajak dilibatkan. Kemudian misalnya anak-anak disuruh menyiram tanaman tiap pagi, bisa dikasih tanggung jawab, itu bisa ya. Contoh bagus. Itu harus istiqomah semua. Caranya begini Bu, caranya begini. Di SMP 1 Sawangan, ya, di sana itu ada plot-plot tamannya. Tamannya itu di area-area dikasih nama. Ini taman apa? Dikasih papan. Taman apa?
pengampunya siapa? Pengampunya itu guru yang diberi tanggung jawab itu siapa? Terus keseluruhan yang bertanggung jawab itu kelas berapa? Misalnya begitu. Kan kelihatan itu kebersihan maupun tanamannya itu sendiri. Apakah sering disiram atau tidak? Nah, Bu Kepala Sekolah tinggal melihat ini kok garing sama ini guru nih. Bu, nah sudah tinggal begitu. Terus gurunya buat anak-anak sudah gitu. Jadi itu untuk menjaga istiqomah gitu. Jadi berjenjang, kepala sekolah monitoring, gurunya, pengampunya juga bertanggung jawab di situ, ya. Termasuk ketika ada sampah di situ, ya seluruh kelas harus bertanggung jawab membersihkan itu. Artinya ketika anak-anak itu diberi tanggung jawab, insya Allah ada hukumannya jangan fisik ya. Maksud saya hukuman untuk membersihkan, bertanggung jawab sampahnya itu nanti insya Allah mereka terus bisa menjaga dan merawat tanaman, gitu ya. Ini pemeliharaan tanaman. Mudah mau susah? Mudah mau susah? Mudah. Oke, Bapak Ibu lanjut. Nah, melakukan konservasi air. Ya. Ini tadi ketika anak-anak menyiram difoto, diupload gitu. Jadi nanti ada tim yang ditugasi dokumentasi, tim IT-nya. Sebentar lagi ya, sabar sebentar ya. Jamnya pas. 5 menit lagi ya. Nah, jadi itu Ibu caranya seperti itu. Nanti di foto-foto ketika anak-anak menyiram tanaman ya. Kemudian diupload, hanya begitu. Kemudian konservasi air. Konservasi air itu apa? Misalnya air wudhu. Ada musola di sini. Air wudhu dikemanakan? Nah, ini ya langsung ngalir ya. Itu bisa misalnya untuk dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Itu konservasi air karena kita itu bisa begini, air kita banyak ya. Bahkan mungkin ada yang kerannya atau apa ini saking gratis airnya. Nggak boleh seperti itu. Kita harus mikirkan anak cucu kita. Karena air itu juga hitungannya terbatas. Tidak kemudian aku ini sesok yang ini tidak. Belum tentu, karena tadi itu perubahan iklim, ya belum tentu. Makanya kenapa kita harus menjaga lingkungan kita? Apakah karena bumi ini warisan? Kalau warisan nenek moyang kan kita mau ngapain sasain, ya. Tapi ini itu bukan warisan, tapi apa? Titipan anak cucu. Maka kita harus menjaga, benar-benar menjaga. Nah ini salah satu contohnya adalah dengan nadai bekas wudhu, misalnya begitu, untuk nyirami. Atau kalau tidak dibuat kolam ikan, dialirkan ke kolam, ya, itu juga bagus. Kemudian membuat lubang biolari tadi, ya. Lanjut. Konservasi energi, ya, konservasi energi. Misalnya lampu yang tidak digunakan dimatikan. Jadi ketika mematikan lampu difoto, begitu Bu, difoto semua kegiatan. Ruangan yang paling pencahayaannya paling bagus mana? Difoto, diupload. Ruangan dipilih yang paling pencahayaannya paling bagus. Kemudian misalnya membangun RKB baru, nanti dibuat yang pencahayaannya bagus. Hanya seperti itu Bu, ya, hanya seperti itu. Air tadi misalnya keran-keran yang bocor, ada nggak yang tetes-tetes kerannya di kamar mandi misalnya? Tetes-tetes itu diperbaiki, difoto. Ketika anak sedang mematikan keran, foto. Hanya begitu kok Bu, ya. Nanti lanjut. Nah ini melakukan inovasi. Inovasi itu misalnya
transportasi hijau. Misalnya setiap Jumat nggak boleh pakai kendaraan gurunya misalnya. Protes pada saja. Rasa dagangan sekolahan gitu ya. Itu hanya contoh itu nggak harus dilakoni. Contoh yang sudah dilakukan sekolah lain seperti itu, tapi yang memungkinkan misalnya jalannya datar, muridnya di seputar situ, artinya kan jalan kaki atau naik sepeda gitu ya. Terus ada lagi di SD Borobudur 2 juga sudah dibiarkan. Salah satu contoh ini kan keanekaragaman hayati lokal. Di sana itu banyak menanam lidah buaya. Lidah buaya banyak banget di sekolah itu. Kemudian ketika Jumat bersih, anak-anak dibuatkan es lidah buaya sama gurunya. Nah itu salah satu contoh. Nah ini monggo di sini mau ditanam apa yang bisa dimanfaatkan oleh bareng-bareng gitu. Itu salah satu contoh inovasinya seperti itu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini untuk ibu guru, Bapak Ibu guru. Nanti setelah ini, ya, karena ini kan mau dimulai setahun kemudian, ya Bu. Penilaiannya kan 2025 ini nanti. Awal tahun ini nanti menyusun EDS, evaluasi di sekolah, IPMLH. Misal di sini kerentanannya apa sih? Nanti membuat apa? Kerentanannya sampah. Oh, gerakannya membentuk bank sampah sekolah. Gerakannya tadi apa? Himbauan kepada wali murid untuk membawa telepon dan sebagainya. Itu loh, okay? Itu membuat seperti itu Bu. KTSP termasuk RPP. RPP nanti dimasukkan juga sambil jalan kalau RPP, ya. RPP misalnya berkenaan dengan lingkungan. Matematika misalnya menghitung pohon, misalnya begitu. Bahasa Indonesia kaitan dengan lingkungan apa? Misalnya membuat puisi tentang lingkungan begitu. Semua di RPP dikaitkan dan semua sudah ada contohnya. Dan nanti kami dampingi. Begitu ya Bu. Ini Agustus sudah harus selesai. Nanti didampingi Bu. Kalau itu 2 hari selesai kok. Benar nanti didampingi Mbak Sri nanti saya minta ke sini. Longgarnya kapan Ibu tinggal ngendiko, ya. Nanti tim saja, tidak usah semua guru yang dilibatkan, tim saja. Terutama yang IT-nya bagus. Ya, yang muda-muda banyak ini, banyak muda semua. Ya. Itu Bapak Ibu, sekarang saya tanya, sudah selesai ya? Kira-kira mudah apa susah? Tadi loh, yang menyiram tanaman, membawa telepon tadi mudah apa susah? Kira-kira penting tidak itu? Untuk anak-anak penting bukan? Penting banget apa penting tok? Nah, penting banget Bu. Ya. Artinya berarti kepala sekolah sudah mengundang saya, berarti sudah komitmen untuk melaksanakan sekolah adiwiyata. Panjenengan juga siap semua Pak wali murid? Sudah Ibu. Tuh nek pun ngeten iki pun Bu. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu, artinya sekolah adiwiyata gerakan ini adalah untuk anak-anak kita. Sing manen sinten? Sing manen ya wong tuane dan mereka sendiri. Jangan khawatir. Ini pembentukan karakter yang nanti 5 tahun ke depan, nggak sampai 5 tahun, nanti akan terasa perbedaannya. Ya, kita akan bisa menjaga lingkungan bersih, terjaga, anak cucu kita tidak kekurangan air dan sebagainya. Gitu ya. Demikian kurang lebihnya demikian. Bila kita berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.